Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Wahid di Laboratorium Kimia Analisis Instrumen SMK Semak Makassar. Mohon maaf, lama sekali saya nggak posting video tentang kegiatan saya di sekolah karena ya ada kesibukan lah. Oh iya, kali ini saya sedang melakukan analisis dengan instrumen X-ray atau XRF. Kebetulan SMK Semak Makassar ada alat instrumen X-ray yaitu untuk analisis nikel ore yang biasa digunakan di tambang-tambang nikel. Yang paling penting ketika kita melakukan analisis X-ray, yang pertama harus kita lakukan adalah preparasi. Jadi analisis nikel ore itu hal yang paling memengaruhi hasil dari analisis adalah cara preparasi sampel yang akan dianalisis. Saat ini saya menggunakan standar yaitu OREAS. Itu adalah salah satu CRM (Certified Reference Material) yang biasa digunakan di laboratorium industri yang menganalisis nikel ore dari tambang nikel. Oh iya, untuk preparasi nikel itu ada beberapa metode. Jadi biasanya kalau di industri itu nikel ketika datang dari tambang atau sampel-sampel eksplorasi seperti itu, ketika masuk di laboratorium itu yang pertama harus dipreparasi dulu, misalkan dipreparasi kadar air dipreparasi untuk dikeringkan, kemudian ada juga dianalisis kadar airnya, kemudian ukurannya dan sebagainya. Salah satu preparasi awal sebelum dianalisis di instrumen X-ray itu sampel dikeringkan, ya, biasanya dikeringkan dulu, kemudian di size reduction. Adapun ukuran sampel biasanya setelah dipreparasi di laboratorium preparasi itu kurang lebih 200 mesh. Jadi sampel yang akan dianalisis di instrumen X-ray itu harus sudah di size reduction sampai 200 mesh. Oh iya, alat yang ada di Semak itu adalah EDXRF. Jadi EDXRF brandnya Bruker dengan tipenya S2 Puma. Jadi ada Bruker, S2 Puma, ada dua macam tipe X-ray, ada EDXRF sama WDXRF. Yang ada di sini tuh EDXRF. Baik, untuk preparasi sampel nikel biasanya yang pertama itu yang paling umum itu kita analisis dalam bentuk powder. Jadi sampel yang sudah dipreparasi dalam ukuran 200 mesh itu bentuknya powder seperti ini. Ini nanti bisa langsung dianalisis ya. Oke, yang pertama kita metode powder. Jadi sampelnya dianalisis dalam bentuk powder seperti ini ya. Jadi sampelnya masuk ke dalam wadah cup seperti ini. Ini di mana cup ini nanti di bagian bawahnya itu ini jadi aslinya seperti ini, cupnya berlubang, kemudian ini penutupnya ya. Ini nanti dipasang plastik mylar namanya. Plastik mylar itu seperti ini. Jadi ini plastik mylar ya. Plastik mylar tipis sekali, dia memiliki ketebalan kurang lebih 3,6 mikrometer. Jadi ketebalan plastik mylar ini ditentukan 3,6 mikrometer. Bentuknya mirip seperti plastik wrap, hanya saja dia bahannya khusus dan itu tadi ukurannya ditentukan. Jadi seperti ini bentuknya, ya. Dia biasanya dijual per gulung, ya. Kalau harganya mungkin bisa dicek di toko-toko online atau lewat supplier yang biasa menyuplai alat-alat laboratorium untuk analisis X-ray, ya.
Kebetulan kalau kemarin kita kerjasama dengan Dynatex, PT Dynatex itu adalah agen yang menjual alat-alat broker S2 Puma, salah satu tipenya itu yang dijual. Nah ini seperti ini. Jadi nanti plastik milarnya dipasang seperti ini. Jadi ini bisa dibuka, sampel masuk ke dalam sini, kemudian ditutup. Nah ini plastik milar. Nih. Kemudian caranya memasang nanti akan ada video, saya buatkan video tentang cara pasangnya plastik milar ini. Yang penting ketika memasang plastik milar ini tidak boleh mengkerut di bagian bawahnya ya, tidak boleh berkerut. Karena ini nanti akan dilewati oleh cahaya dari X-ray. Setelah disiapkan sampel masuk. Ya, jadi ini metode powder, metode yang paling gampang. Ya, metode yang paling gampang. Hanya saja metode ini harus menggunakan gas helium sebagai vakum ya. Jadi menggunakan gas helium untuk vakum dari instrumen X-ray-nya. Harus pakai helium. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara press pellet. Jadi sampel yang akan dianalisis itu dibuat dalam bentuk press pellet. Jadi seperti ini. Ya, dibuat serbuk tadi, serbuk seperti ini, itu ditimbang kurang lebih 10 gram. Sama, di sini tadi juga 10 gram, yang di wadah ini juga 10 gram. Ini 10 gram sampel, kemudian dicampur dengan wax. Jadi ada wax khusus, ini semacam perekat lah dia. Dia semacam perekat untuk serbuk ini, kurang lebih 2 gram. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Sampelnya ini 10 gram, ininya wax-nya 2 gram. Nah, kemudian nanti akan di molding di alat press. Jadi ditekan sampai tekanan kurang lebih 20 sampai 25 ton ya, tekanan 25 ton. 20 sampai 25 ton sehingga dia nanti akan padat seperti ini ya. Jadi ini cukup padat. Ya, cukup padat. Ini dia permukaannya harus rata, halus ya. Kemudian diberi label, kemudian siap dianalisis di instrumen X-ray. Nah, nanti ketika di instrumen X-ray ditempatkan di wadah seperti ini ya. Ya, kita taruh seperti ini ya. Jadi yang dibaca di bagian sini nanti. Oke. Sama juga kalau kita pakai cup plastik tadi, yang dibaca di bagian sini ya, bagian sini yang dibaca. Oke. Kemudian cara preparasi yang ketiga itu dengan menggunakan aluminium cup. Nih, jadi pakai aluminium cup dengan ukuran kurang lebih kalau tidak salah ini 4 cm atau 40 mm. Nah, kemudian sampel caranya jadi di molding juga, pakai molding dengan press pellet, ditaruh di dalam molding, ini cupnya, kemudian sampelnya ditimbang juga 10 gram, lalu ditekan dengan tekanan 20 sampai 25 ton. Jadi sama caranya. Hanya yang membedakan adalah kalau ini tadi tidak menggunakan wadah, tapi menggunakan perekat berupa wax. Kalau ini menggunakan aluminium cup. Ya, aluminium cup ini sekali pakai. Nah, ini kelemahannya. Jadi sekali pakai langsung dibuang. Kalau wax tadi sama, sekali pakai bisa langsung dibuang, tidak bisa dipakai lagi juga. Ya, sama. Nih bedanya seperti ini. Nanti bentuknya ketika di press pellet, sudah masuk di mesin press pellet akan seperti ini bentuknya. Oke, ya. Nah, nanti ini di bagian bawah, ya. Ini di bagian atas diberi label sesuai keterangan sampel, lalu ditaruh seperti ini, ya. Nah, seperti ini yang dibaca di bagian sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian cara yang keempat dicetak juga dengan press pellet, tapi menggunakan
wadahnya bukan cup, tapi menggunakan boraks, ya, natrium tetraboraks ini, ya, khusus. Jadi ditimbang kurang lebih 5 gram boraks, lalu dimasukkan ke dalam molding. Ketika di posisi molding itu boraksnya harus berada di pinggir, kemudian sampelnya ditimbang lagi 5 sampai 8 gram. Ya, kurang lebih 5 gram cukup lah. 5 gram, kemudian ditimbang 5 gram dimasukkan lalu di press pellet lagi dengan tekanan sama 20 sampai 25 kan, dia nanti akan jadi kepingan seperti ini, ya. Diberi label lagi, dikasih kode sampel, lalu dimasukkan lagi ke alat, ya, seperti ini lagi. Nah, nanti begitu hasilnya. Kemudian kelebihannya kalau pakai boraks ini bisa dipakai ulang, ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita bisa hancurkan lagi. Ya, kita bisa hancurkan, lalu sampelnya dibuang, tanahnya dibuang, lalu boraksnya dipakai lagi bisa. Ya, bisa dipakai lagi, enggak masalah. Mungkin tercampur sedikit sisa sampel, enggak masalah. Karena nanti yang penting sampelnya itu berada di tengah. Sampel yang baru berada di tengah. Ya, seperti ini. Memang cukup rumit, ya. Yang paling banyak digunakan kalau kita menggunakan metode EDXRF itu yang paling banyak digunakan dua ini. Jadi yang pakai wax dengan yang menggunakan aluminium cup. Nah, cara yang satu lagi ini kalau kita menggunakan WDXRF. Jadi kita preparasi sampelnya itu kita timbang 2 gram, ya, kurang lebih 2 sampai 3 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam tanur, ya, kita masukkan ke dalam tanur, kemudian kita fuse. Makanya ini disebut sebagai preparasi fuse bed, ya, fuse bed, ya. Jadi nanti ditambah lagi reflux, ditambah reaksi namanya reflux, ya, biasanya di industri sudah disiapkan. Nah, preparasi ini khusus untuk analisis kalau kita menggunakan WDXRF, dan ini preparasi yang cukup panjang. Preparasi yang paling susah itu ketika kita mau menggunakan metode fuse bed, ya. Nah, ini cukup mahal juga biaya analisisnya. Tapi kelebihan dari semua preparasi tadi, ketika kita menggunakan metode fuse bed itu lebih presisi. Jadi hasil yang didapatkan dari analisis nikel di fuse bed ini adalah yang paling presisi dari semuanya. Yang paling bagus itu yang cukup presisi dan mudah diaplikasikan ini, yang dua ini, yang paling banyak dipakai di industri, ya, dua ini. Kalau yang powder tadi, seperti yang tadi, dia kelemahannya presisinya terlalu tinggi, jadi kurang bagus presisinya, ya, pengulangannya kurang bagus. Tapi kelebihannya memang mudah, ya, preparasinya mudah, hanya diayak dengan mesh 200, kemudian ditimbang 10 gram lalu dimasukkan saja ke dalam cup. Dan cupnya ini bisa dipakai ulang, bisa digunakan lagi, ya, untuk sampel yang baru. Yang penting dibersihkan terlebih dahulu dan diganti plastik millernya. Jadi plastik consumable part-nya itu plastik miller itu. Jadi sekali pakai consumable-nya. Plastik miller sekali pakai. Sama seperti aluminium cup. Aluminium cup ini juga sekali pakai. Harganya tidak terlalu mahal, mungkin hanya di kisaran Rp2.000 lah. Rp2.000 sampai Rp3.000, tergantung dari supplier, ya. Ini. Oke. Itu tadi cara preparasi sampel nikel ore, ya. Adapun untuk analisis X-ray itu sebenarnya tidak hanya untuk analisis nikel, kita bisa juga analisis bauksit atau biji besi, atau mungkin kita bisa analisis emas, logam mulia. Hanya saja yang penting metode yang digunakan menggunakan standar yang sesuai. Ya, kebetulan kalau yang digunakan di Semak Makassar itu standar yang digunakan adalah standar nickel ore, ya, punyanya Oreas.
kita menggunakan urea 180 sampai urea 195. Jadi kurang lebih ada 15 deret standar ya. Ya, 15 deret standar itu dibaca di alat X-ray. Sampel dan standar harus dipreparasi dengan cara yang sama. Jadi kalau standarnya nanti dipreparasi dengan powder, maka sampelnya juga powder. Kalau standarnya dipreparasi dengan press pellet, maka sampelnya juga harus dipreparasi dengan press pellet. Oke, mungkin untuk pendahuluan tentang analisis nikel sampai di sini dulu. Semoga nanti kita bisa bikin lagi, lanjutkan videonya lagi tentang caranya melakukan analisis nikel, bagaimana cara membuat metode analisis, seperti apa alatnya. Ya, nanti kita buat video lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.